Tes, tes, tes. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam, tengah malam. Wow, 18 orang lagi nungguin rawas ini. Oke. Ini insya Allah 15 menitan aja, teman-teman. Saya mencoba menjawab curhatannya. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Kalaupun bisa jawab, mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau enggak, ya mohon dimaafkan. Yuk, Mas Iqbal Maulana, yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, misalnya ada orderan jam 7 malam itu wajib dikirim hari itu juga nggak? Oh enggak lah. Oh enggak ya. Jadi kalau sistem shop ini risetnya bagaimana ya Kang? Jadi orderan jam 12 siang lebih 1 itu dikirim besok nggak apa-apa. Begitu juga sebaliknya jam 12 siang kurang 1 detik harus dikirim di hari yang sama. Oh, jam 12 siang kurang 1 detik, berarti 11.59 ya Kang? Ya cut off-nya jam 12.00, jam 12 siang cut off-nya. Oh ya, berarti kalau bisa di atas itu boleh besok ya Kang? Boleh besok, betul. Oke, makasih Kang. Ya. Yuk Mas Reza Rahmat, yuk. Halo. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang kalau pengiriman kilat itu kalau gak dikirim berpengaruh gak ke performa tokonya gak Kang? Enggak, mending gak usah dikirim. Oh, takutnya emang kayak gak dikirim sama gudangnya gitu apa gimana ya? Takutnya nggak dikirim sama gudangnya maksudnya? Ya kan soalnya pernah kemarin kan pernah kasus gini, pas dikirim pengiriman kilatnya malah dipulangin lagi, malah kadang kan kalau kirim 20 yang pulangnya ada 15 atau 17 barang gitu. Ya betul, itu poinnya. Itu yang ngebuat menurut saya nggak ada untungnya buat seller. Dikira bikin barang pakai daun apa? Oh iya Kang. Ini nggak usah dikirim. Kecuali kalau di stok kirim aja lah. Oh, jadi nggak berpengaruh ya ke performa toko ya? Nggak ngaruh. Oke, siap. Makasih, Kang. Siap. Oke, yuk lanjut. Mas Sony Ramadan, yuk. Ya, halo Kang. Assalamualaikum. Kang, mau tanya nih. Jadi, saya tuh ada kemarin tuh iklannya tuh bagus nih Kang. Luasnya sesuai harapan lah. Tapi memang daily budgetnya tuh saya batasin gitu ya. Nah, terus berhubung saya itu kan beli ini Kang, yang promo iklan itu loh Kang. Jadi harus habis di tanggal sekian gitu kan. Nah, itu udah sekian juta gitu. Kalau sesuai estimasi sih harusnya kecapai gitu. Cuman namanya iklan kan kadang makan banyak, kadang makan dikit. Nah itu kok makan dikit, akhirnya saya kan buat unlimited, tak terbatas Kang intinya. Saya buat tak terbatas. Nah berhubung semua produk itu emang bagus, jadi saya buat tak terbatas semua. Nah udah jalan bagus sih. Makan iklan tapi akhirnya boncos Kang. Nah, jadi saya jadi turun jelek gitu Kang. Gimana tuh Kang solusinya Kang? Emang gitu atau gimana tuh? Ya sekarang gitu, saya juga menemukan hal yang sama. Jadi pas lagi budget sedikit, bagus. Sebelum ya sebulan ke belakang lah, biasanya saya minta terbatas, masih tetap bagus. Sekarang malah jadi jelek, makin dimakan makin jelek. Jadi kayaknya udah harus main budget teman-teman. Yang aliran tak terbatas siap-siap aja, galat ruasnya tinggi. Tapi kalau yang main pakai budget, ya kayak tadi kata Mas Sony tadi. Jadi cobain pakai budget aja sekarang mah. Iya, terus scale up-nya gimana ya Kang ya? Kalau kayak gitu ya Kang. Kita kan pengen scale up ya di toko yang kita ini Kang ya, pengennya kan mall satu toko scale up gitu ya. Kalau mau ROAS-nya ditinggiin baru tak terbatas, karena saya lihat sekarang galat ROAS-nya cukup tinggi ya, bahkan 50% loh. Lempar 10 dapetnya 5, dapet 3, akselerasi performa nggak on. Lempar 20 dapat 9. Kalau mau ditinggiin. Jadi misalkan sekarang lempar 8, target ROAS-nya target idealnya 8 misalkan. Lemparnya 16. Saya lagi nyoba juga tuh, tapi ya takut nggak jalan juga sih sejujurnya. ya oke, ide bagus sih Kang, coba bisa dicoba sih, naikin ROAS ya Kang ya. Tapi saya udah ngalamin satu nih malah nggak jalan, jadi bingung saya juga. Nggak jalan iklannya atau emang jelek Kang hasilnya Kang? Spendnya kecil banget, 1.000, 2.000 tuh. Walah, jadi gimana? Ya begitulah. Oke, makasih ya Kang ya. Ya.
Yuk, ini Mas Reza udah belum tadi? Reza Rahmat Raha udah ya? Kalau gitu lanjut. Yuk, Mas Syarkila, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung aja, budget tuh kan dari awal nggak diubah ya, 100.000 ROAS 20. Masuknya itu kalau di hari bagus kemarin back to school gua kira berakhir tanggal 13. Karena nanya di Sumatera masuk sekolah 13-14. Ya udah, gua kan ngambil barang dari Garut. 5 hari beres 100 rusin. Nah, sekarang kan sistemnya jual beli, Kang. Nggak kayak dulu. Males gua mikirin tukang, mikirin ini, males. Pengennya jual beli beres bayar gitu kan. Tas ini ya, tas batok ya? Tas DTF mainnya saya. Oh, oke. Terus? Nah, terus ini udah ini kan di pre-orderin. Aku kan nggak mau matiin iklan nih. Gak taunya kenceng. Udah 1.000 lebih kan. Jadi iklan tuh bagus nih matiin atau tetap jalan gini aja. Gue takutnya barangnya nggak kekejar. Atau biarin aja pre-order, diguyurin sehari 100 kirim seadanya gitu. Gimana menurut Kang Dan? Hajar aja kalau saya jadi Bang Amilin. Hajar aja, ngirim telat nggak apa-apa, penalti dah. Karena ini udah ujung banget. Udah 2 poin. 9 dah. Ini udah ujung Gua banget. tuh ini loh, nggak pernah naikin budget. 100.000 aja. Di ini sehari itu. Tapi nggak dari awal sampai sekarang nggak diganggu-ganggu, ROAS 20 aja, akselerasi on. Dapatnya berapa? Paling kecil itu di 50 lah minimal. Buset, 50. Yang ini ya, yang organik ya. Yang iklannya. Kalau sama organik kan 100-an tuh per hari. Enggak, dapat ROAS-nya berapa? 21. Berapa? ROAS-nya di 21 sampai 29. Oh, mantap. Ikut garansi harga terbaik. Iya, ikut semua. Tapi itu ambil di 3 kali saya dari HPP. Oh, nice. Kalau gitu mah wajar. Iya, itu sekarang tuh harus cari untung, bukan jual kerja bakti. Nice. Main harga segitu dapat program itu keren sih. Jadi Kalau nggak masalah hajar aja, kalau jadi Bang Amilin mah hajar aja, karena ini udah penghujung banget sih menurut saya. Mungkin oke, di luar pulau masih tren, tapi ya lagi down trend. Dan ya, gue takutnya bentar lagi berakhir ya. Gue nggak mungkin kencang terus kan, namanya juga momen, nggak mungkin kencang. mending hajar aja, maksudnya hajar tuh biarin aja, coba penuhin penalti dah. Nanti kalau udah ada sinyal turun baru langsung cut. Oh, masuk akal sih. Itu aja. Gak apa-apa pre-order ya? Nggak apa-apa. Tapi hati-hati retur. Nah, hati-hati retur pre-order. Retur mah tinggal hapus kan. Retur. Tinggal timpa gambar hitam, taruh gambar baru lagi kan gitu sekarang sistemnya. Oh ya boleh lah. Ya udah, makasih atur nuhun. Sukses semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk, Mas Aziz Nur Ramdhani yuk. Halo, Mas Aziz Nur Ramdhani. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Ini Kang mau nanya, apa namanya akun Shopee saya kan tadinya kan akunnya Tata. Nah, sekarang tuh yang jelas tadi diulang. Ini akun Shopee saya nih Kang. Sekarang kan masih pakai datanya Bapak. Nah, terus aku udah pakai datanya aku sendiri. Terus udah diverifikasi lalu udah beres tuh Kang. Nah, pertanyaan saya, apakah seperti itu tuh aman atau gimana ya Kang? Soalnya kan sekarang kan pajak ya. Nah, soalnya tuh aku kan datanya orang tua, pikir aku tuh harus pakai sendiri. Jadi aku ubah. Udah diverifikasi, tapi nanti ke depannya aman apa gimana ya Kang? Omsetnya berapa dulu? Di atas 4,8 M setahun? Enggak. Nah, aman kalau gitu mah. Tenang aja, masih banyak yang ngantri dikejar pajak. Aman, nggak masalah. Oh, soalnya pikir aku tuh ini kan datanya orang tua, biar apa sih, kalau ada pajak kan datanya kan harus saya pribadi, orang tua nggak tahu menau gitu. Nah, aku ubah gitu. Nggak masalah, hajar aja. Kalau di bawah 4,8 nggak perlu takut. Kalaupun bermasalah ya nggak besar, pajaknya nggak akan sampai
Jangan sampai diusut gimana-gimana kalau di bawah 4,8. Oh, yang aku takutin mah bermasalah di Shopee-nya tuh. Tadinya kan data orang tua, terus diubah gitu pakai data saya sendiri. Aman, aman. Memang dari Shopee kan ngasih fasilitas itu ya, boleh melakukan itu. Aman, no problem. Oh iya Dulu iya, bapaknya siapa? Jokowi bukan? bukan. Mau bukan ya aman lah. Aman, aman. Oke? Ya makasih Bang. Ya. Yuk, Mas Alfaruk yuk. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Bang mau nanya buat yang pengurangan pajak itu ya yang bisa submit dokumen itu sebelum kita submit itu saya dengar-dengar harus diubah dulu Kang ya antara KTP sama rekeningnya harus sesuai dulu Kang ya atau enggak atau cuma isu doang itu. Nggak harus submit aja, nggak perlu merubah nomor rekening sesuai NIK, nggak perlu. Nah itu katanya ngaruh di approval-nya gitu Kang. Memang bisa ngupload cuman approve-nya tuh kemungkinannya kecil gitu loh Kang kalau nggak sesuai sama KTP-nya itu mitos apa enggak Kang? Nggak harus nyesuaiin rekening sama KTP-nya. Emang udah ada yang di-approve gitu? Gimana Kang? Emang Enggak sudah ada berita di-approve? saya itu lihatnya malah di artikel istrinya Kang Gani malah itunya. Emang Itu udah saya ada di-approve-nya ya? saya belum upload Kang. Saya masih mau nyiapin kan banyak nih tokonya. Saya masih Hmm. nyiapin doang. Nah ini gara-gara lihat deskripsi itu yang harus sesuai KTP sama rekening. Nah ini gimana ini gitu masih yang niatnya mau nanya sekarang malam ini gitu mau pengen tahu jawaban dari Kang Gani. Wah, saya harus cek sama istri ya itu kayak gimana. Tapi setahu saya sekarang belum ada yang di-approve. Submit aja apakah itu disetujui atau tidak. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Setahu saya gitu ya sekarang ya. Jadi nggak ada, Ya. oh kamu ditolak pengajuannya. Saya belum lihat sih. Ada yang email ditolak, pernah lihat nggak Mas Alfaruk? Belum sih Kang. Itu untuk tanda tangannya itu harus tanda tangan sesuai sama KTP Kang ya? Wah, itu nggak tahu. Kayaknya, wah nggak tahu kalau itu. Kalau Kang Gani sendiri gimana nasib toko-toko yang banyak itu pada mau upload dokumennya nggak Kang? Nggak, saya nggak. Oh, biarin aja kena 0,5 Kang ya? Biarin aja, walaupun nggak semuanya di atas 500 ya. Cuman kan itu yang mau dipajakin kan orangnya ya. Ya jujur aja ya, kalau saya keseluruhan itu kan 500 itu bukan melekat ke toko, tapi melekat ke orang. Saya kalau bisnis saya di total ya jauh di atas 500. Daripada saya bermasalah mau menggelapkan pajak, ya udahlah 0,5 silakan. Itu kalau Oh saya ya. gitu. Itu Ah, misal Faruk. oke siap, Tadi makasih Kang. bakal submit juga sih untuk tutorial, untuk konten ya bakal submit juga. Cuman saya by default saya nggak terlalu risau segera submit sih. Karena itu tadi kalau nanti saya submit malah berbohong, malah tambah runyam, saya takutnya gitu. Kalau saya. Soalnya rekeningnya tadi masih sama Kang ya? Rekening campur juga saya, toko saya 53 campur semua. Oh iya Kita iya iya. Ya udah Tapi kayaknya kita mau lihat perkembangan lagi yang sekarang ada perkembangan terbaru yang bahwa udah fix tuh dari Shopee bahwa yang dipajaki itu sama seperti TikTok sebelum admin fee setelah diskon. Nanti ada perkembangan baru, saran saya gak usah terlalu risau. Udah di atas 4,8 belum Mas Alfaruk? belum sih Kang. Nah kalau belum nggak perlu terlalu risau lah. Kan sejelek-jeleknya cuma 0,5% dalam tanda kutip ya. Iya iya. Jadi daripada debat kusir, daripada ular ngejar ekor, tunggu officialnya aja. Nggak usah percaya saya, nggak usah percaya istri saya, nggak usah percaya siapa-siapa. Tunggu officialnya aja saran saya sih. Ya udah Daripada saya yang penting 10 ekor. ada tempat bertanyanya aja sih Kang biar nggak bingung aja gitu. Ya, ya itu bagus. Cuman nggak perlu terlalu risau lah. Oke, siap. Ya udah, santai aja Kang ya. Santai aja, tenang. Tenang, masih banyak yang 20M, 25M itu yang ketar-ketir. Baik Kang, baik. Terima kasih Kang. Ya, sama-sama. Oke, sudah habis waktunya. Mohon maaf teman-teman, jangan lupa yang mau join bootcamp lagi open batch 16 ya. Kita mulai 27 Juli. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.